Selamat pagi, siang, sore, malam, saudara sekalian. Jadi materi ini adalah materi dasar pemodelan air tanah dengan topik diskretisasi domain yang akan saya sampaikan dalam 2 bagian, gitu ya. Dan seperti biasa, metode pembahasan yang saya pakai adalah dengan menggunakan metode yang sangat sederhana, natural, primitif, agar mudah dipahami. Gitu ya, lanjut. Nah, selamat pagi, siang, dan sore, saudara sekalian. Jadi ini kita lanjutkan dari diskretisasi domain yang part 2, gitu ya. Kemarin yang terakhir kita bicarakan diskretisasi atau penentuan daerah model berdasarkan diskretisasi, ya. Sudah lihat ini, kembali lagi, ini adalah yang kemarin, yang sebelumnya adalah daerah modelnya, ini selnya, di luar itu adalah inaktif, di dalamnya adalah aktif sel. Sedangkan yang di dalam itu adalah model area. Inilah daerah model yang dibagi-bagi menjadi daerah yang kecil-kecil. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau sudah lihat ini kok ada yang diskretnya rapat atau ada yang tidak rapat, gitu ya. Jadi maksudnya begini, kan ada yang diskretisasinya seperti ini, maaf itu kalau bengkong, tapi ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ya. Ini artinya apa ini? Dense, rapat, gitu ya. Nah, sekali lagi kita cari lagi daerah sini. Ini yang begini, ya. Ada yang begini, ini kan diskretisasi yang biasa, tapi ini kan ada yang dipadatkan. Nah, maka kalau sudah lihat di sini adalah dense, rapat. Nah, kapan kita merapatkan suatu daerah yang dirapat dan mana yang ini rare, jadi tidak rapat, ya. Jadi saudara masih ingat itu ya, model yang baik atau yang mendekati kebenaran itu adalah 1, datanya banyak, gitu ya, lengkap. 2, akurat, ya, gitu kan. Data lengkap, akurat. Akurat itu artinya apa? Ini artinya asumsinya kecil. Ini variabelnya banyak, ya. Maka kalau data lengkap, akurat, asumsinya kecil, maka dia akan baik. Nah, maka di dalam menuju daerah atau pemodelan yang baik, ini adalah datanya harus lengkap, akurat, agar apa? Persen errornya itu kecil. Nah, ini daerah yang seperti ini adalah saudara memerlukan daerah, ini kan inputting, input data, tiap model itu kan input data. Berarti di sini saudara perlu data lengkap, saudara perlu data yang akurat. Maka daerah ini nanti akan menghasilkan suatu daerah hasil model yang baik. Jadi diskretisasi, ya. Jadi
diskretisasi yang rapat itu apa? Dia harus daerah yang mempunyai data lengkap. Karena datanya lengkap, maka asumsinya harus sedikit. Nah, daerah yang rapat ini biasanya kita perlu hasil yang detail. Nah, hasil yang detail ini adalah biasanya apa? Problem area atau interest area. Maka daerah yang rapat itu biasanya daerah yang mempunyai data lengkap sehingga asumsinya sedikit. Dan biasanya kita perlu hasil yang detail karena semakin kecil, semakin pembagian daerahnya di grid kecil rapat, itu artinya detail, maka hasilnya juga akan semakin detail. Dan biasanya daerah itu adalah daerah yang menjadi interest area. Ya, nah maka ini nanti hasilnya akan lebih baik. Nah, kalau daerah yang renggang itu biasanya datanya tidak lengkap. Datanya tidak lengkap. Karena tidak lengkap, maka direnggangkan sehingga nanti asumsinya tidak banyak. Nah, biasanya ini hasilnya adalah kasar, jadi tidak halus. Nah, ini biasanya di luar interest area. Ya, nah itu. Jadi bedanya itu di daerah renggang dan di daerah. Jadi saudara kalau mempunyai suatu daerah, nanti misalnya ini daerah model saudara seperti ini, boundary conditionnya sudah saudara tentukan, kemudian saudara discrete, ya, sudah discrete demikian. Ini adalah daerah, misalnya ini adalah daerah interest saudara. Saudara boleh ini nanti saudara rapatkan di situ. Nah, maaf ini enggak lurus, enggak apa-apa. Intinya ini adalah daerah interest area. Daerah ini nanti pasti akan lebih detail, maksudnya lebih rinci, lebih halus, ya, dibandingkan dengan daerah di luar yang ini. Ya, itu ya, ini kapan kita renggang, kapan kita tidak renggang, itu adalah dari situ. Jadi inilah diskretisasi domain. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Kita lihat contoh. Nah, ini kita lihat gambar ini ya. Lihat gambar ini. Lihat gambar. Ini adalah apa ini? Ini adalah diskretisasi blok. Ini blok. Terus kemudian ini didiskretisasi secara vertikal dan horizontal. Nah, yang hitam ini adalah active cell, yang di luar yang ini inactive cell. Dimana model areanya? Model areanya adalah yang di tengah ini. Nah, dimana penentuannya seperti tadi, ya. Terus kita lihat gambar berikutnya. Nah, ini saudara lihat ini. Kalau saudara bisa melihat ini,
nggak bisa diperbesar. Nah ini kan boundary condition ini. Ini apa kira-kira? Ini flow, ini no flow, no flow, ini no flow, no flow, no flow, flow, atau potential head, no flow, no flow, no flow, head control boundary, head control boundary, no flow, no flow, no flow, dan seterusnya. Ya. Nah, terus kemudian ini saudara, nah ini garis-garisnya saudara lihat kursor saya itu. Nah, barisnya ini mengikuti tadi batas nodal point di dalam menentukan batasnya tadi. Ini yang di dalam ini adalah model area yang regional, dan ini adalah active cell. Yang di luar itu adalah non active cell. Ya, ini grid yang normal ya. Nah, ini grid lagi, kalau sudah lihat ini grid yang ini segitiga nodal point atau point nodal. Ini gridnya demikian ya. Terus nah ini sudah lihat ini hasilnya nanti. Nah ini daerah model saudara nanti akan begini. Daerah model ini mengikuti diskretisasi tadi, diskretisasi model tadi ya, ini semua. Nah saudara lihat model areanya itu ada di dalam ini, dan ini namanya calculated area. Maka hasil flow-nya ini adalah kontur muka air tanah atau equipotential line, di mana equipotential line itu ada di dalam daerah model, ada di dalam daerah model yang itu kita sebut sebagai calculated area. Sedangkan itu menghitung daerah yang aktif sel tadi, yang non aktif tidak dihitung di luar ya, misalnya. Nah ini hasil model ya, ini dari hasil model. Sudah lihat ini ya, ini itu poin, ini model poin. Kalau sudah lihat di sini itu ada anak panahnya, ini hasil model flow. Ini saudara harus bisa mengenal, ini kan ruwet ini, panahnya banyak, berarti ini daerah ini mesti rapat, diskretisasinya mesti rapat, sehingga hasilnya detail. Sedang ini relatif jarang ini mesti diskretisasinya renggang, tidak dense, ini mesti rapat. Nah sehingga ini daerah yang lebih detail itu ya. Ya ini contoh-contoh gambar. Nah sekarang ini lebih jelas lagi nih. Ya ini tadi sudah saya sampaikan, ini adalah yang garis melengkung, apa maksudnya tidak kotak-kotak. Ini adalah boundary conditionnya, aquifer boundary-nya, daerah yang akan dimodel. Kemudian kita diskrete ya, didiskretisasi kiri kanan menjadi rektanguler yang teratur. Nah saudara lihat ini, ikuti kursor saya ini ke sana, ke sini, ke sini, ke sini, 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 terus sana, sana, sini, terus sini, kotak ke sini. Ini sebenarnya tujuannya apa? Agar nanti titik-titik ini, titik-titik yang dekat dengan boundary condition itu mendapatkan fixed value. Fixed value itu adalah value yang sudah sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga nanti modeling saudara itu kalibrasinya atau errornya tidak terlalu besar, kalibrasinya tidak terlalu lama. Karena saudara di daerah pinggirnya itu saudara sudah mendapatkan fixed value. Yang kemarin itu saya gambarkan mobil yang bengkong-bengkong itu. Kalau di pinggir-pinggirnya ini, pinggir daerah modelnya itu saudara sudah dapat boundary condition yang sudah fix, di titik nodalnya, titik inputnya sudah fix, maka bentuk mobil saudara itu sudah benar, sudah cocok.
Nah, nanti dalamnya yang dikalibrasi. Ini ya, jadi saudara paham tentang ini. Sudah itu. Ya. Nah, ini contoh modeling. Nah, ini lagi diskretisasi. Saudara lihat ini cepat, ini rapat, ini daerah rapat, daerah rapat. Mungkin ini daerah yang diperlukan, daerah yang problem solvingnya, problemnya di sini, yang harus di solve problemnya itu di sini, sehingga perlu yang rapat, gitu ya. Nah, saudara lihat ini kan diskretisasi rapat, ini jarang-jarang, ini jarang, ini daerah di luar. Yang rapat kan ini. Kalau ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 grade-nya. Maka grade ini adalah grade yang rapat. Nah, memang daerah inilah problemnya, interest areanya, sehingga dibuat rapat. Nah, Anda lihat di daerah ini sangat detail karena grade-nya grade detail, gitu ya. Terus, ya, itu adalah contoh dari nah, ini lagi. Ini contoh yang lebih detail lagi, lebih kelihatan. Ini saudara lihat ini grade-nya. Ini panah-panah ini adalah apa? Titik nodal poinnya. Jarang. Ini rapat. Daerah ini daerah rapat. Jadi ini adalah daerah interest area, daerah yang detail, daerah yang ditentukan akan dipecahkan problemnya. Maka di sini dibuat detail dan halus. Ya, saudara lihat ini kontur yang enggak baik itu mesti kotak-kotak. Ini daerah yang, nah ini konturnya kasar, ya, patah-patah. Tapi kalau daerah yang rapat, saudara lihat konturnya smooth, sangat smooth, ya, bagus sekali bentuknya. Tapi kalau yang kasar nggak ada ini ya kasar. Ya itulah, sehingga ini adalah daerah diskretisasi yang rapat tadi. Dia butuh data lengkap, asumsinya sedikit, maka dia halus, dia merupakan daerah yang tujuan kita. Ini kelihatan lagi ini, saudara lihat ini kasar tuh di kursor saya itu, konturnya kotak-kotak, patah-patah. Tapi yang di sini sangat smooth, halus. Ini daerah rapat, maka diskrete ini adalah diskrete di daerah interest area. Ini adalah interest area. Ya, ini contoh kelihatan sekali. Nah, itu saudara di bagian kedua ini. Jadi saudara lihat bahwa diskretisasi ini sangat penting, ya, sangat penting. Kenapa harus diskretisasi? Tadi sudah saya sampaikan, karena kita memerlukan metode numerik itu dengan cara matematik, dengan finite element dan finite difference. Saudara masih harus mengingat ada dua poin dan ada dua sistem, poin dan apa tadi di sini masih ingat, poin dan blok, bentuknya ini, kemudian yang blok seperti apa. Terus yang penting lagi adalah ini, saudara masih ingat ada di daerah penelitian yang seperti itu. Saya kira itu materi dari diskretisasi blok ini. Nah, saudara nanti sebentar, saya ada satu gambar lagi. Nah, ini saya tunjukkan gambar lagi ini ya, untuk supaya ini terakhir, 5 menit terakhir. Saudara lihat ini garisnya ini. Nah, ya, ini adalah daerah boundary-nya,
ini adalah daerah modelnya, model area ya. Ini adalah aktif sel dan tidak aktif sel dan sebagainya ya. Itu adalah biar lebih jelas lagi. Nah ini nah ini sudah lihat ini. Ini adalah batas litologi, ini yang kata, terus ini batas batuan padat, terus ini batas yang lain dan sebagainya ya. Terus kemudian sudah saya sampaikan batasnya seperti apa. Nah batasnya ini gitu ya. Batasnya ini ya. Yang itu boundary model, batas model, ini adalah batas modelnya, ini adalah boundary conditionnya ya. Ya sudah masih ingat batas model, ini adalah jaring interaksi, ini di diktat saya ada. Nah ini sudah lihat yang saya sampaikan tadi, sudah lihat ini. Nah gambar ini adalah daerah yang akan dimodel. Ini adalah apa ini? Interest area ya. Terus didiskrete kecil-kecil dengan model point ya, dengan contoh. Ini dengan grid yang sama, ini dengan grid yang berbeda. Sudah lihat di sini. Ini adalah daerah interest area yang padat. Daerah ini daerah padat. Ini sudah lihat, ini daerah interest area. Maka daerah rapat, daerah yang rapat. Ini renggang, ini renggang, ini renggang ya. Ini kenapa? Ya karena ini bukan interest area. Ya, sudah lihat ini. Jadi ini daerah yang menjadi interest area yang akan kita selesaikan masalahnya. Nah, ini cara penentuannya tadi. Ya, masih mengikuti dan seterusnya ya. Terus nah ini yang terakhir. Sudah lihat ini apa ini? Ini adalah batas boundary condition. Ini adalah no flow. Ini jenis. Ini mesti daerah yang apa ini? No flow. Ya ini sandstone. Ini berarti ini ada sandstone. Terus ini ada aluvial di sini. Di sini aluvial. Yang di sini adalah bukan aluvial. Ini ada sandstone, ini gneiss, ini aluvium. Jadi aluvium itu yang di tengah ini. Nah, ini adalah interest area ini. Interest area. Ini batas boundary. Ini adalah batas, maaf, ini adalah tunjukkan. Ini adalah batas boundary-nya. Ini boundary condition-nya. Ini adalah interest area-nya. Maka saudara diskretisasi ini, didiskretisasi, maka di daerah ini interest area ini menjadi daerah yang padat. Nah, maka nanti saudara harus menentukan apa? Batas daerah modelnya. Batas daerah modelnya terserah saudara akan memakai batas ini sebagai batas model ataukah batas sungai ini yang saudara model. Jadi nanti daerah modelnya itu bisa yang ini, bisa yang ini, yang di tengah ini daerah model. Batasnya menjadi ini, head control boundary, no flow, ini bisa flow atau isometrik. Terus kemudian ini saudara diskretisasi ini banyak ini. Nah, nanti saudara tinggal menentukan batasnya, batas di sininya. Nah, ini sesuai dengan batas yang tadi diajarkan. Maka inilah daerah penelitian atau daerah model saudara.
ya, itu terakhir yang dimaksud diskretisasi domain. Ya, saya kira itu part ini. Selanjutnya nanti saudara akan melakukan latihan dengan menggunakan pengetahuan yang sudah saya sampaikan kepada saudara, dan saudara bisa lebih memahami apa yang saya sampaikan di dalam teori ini. Teori ini sekedar teori, saudara pahami, nanti prakteknya saudara akan lebih paham. Demikian ya, selamat belajar dan sampai ketemu di mata kuliah yang lain. Terima kasih.